Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Umpo, selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi, tempat di mana kita berbagi cerita, inspirasi dan pengalaman menarik dari berbagai sudut pandang mahasiswa. Perkenalkan, saya Caila Husnatul Saida, mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi, dan rekan saya Clarissa Aulia Widya Azahra dari program studi S1 Akuntansi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler, yaitu dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang baru saja dinyatakan sebagai finalis Duta Pariwisata Jawa Timur 2024. Dan tentunya Duta Pariwisata ini merupakan ajang yang bergengsi di Jawa Timur. Yuk kita sambut Kak Arwi Maheswara. Terima kasih. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali nih bisa mengobrol sama kakak hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih, bisa nih kakak cerita tentang diri kakak dan latar belakang kakak di Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini. Oke, jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Arwi Maheswara. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Gitu. Dan aslinya kelahiran Magetan. Gitu. Jadi lumayan agak jauh ya ke sini. Yeah. Dan bagaimana awal mula kakak itu tertarik untuk mengikuti Duta Pariwisata ini? Mungkin bisa diceritakan prosesnya, Kak? Oke, jadi awal pertamanya itu 2017 ya Kak. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya terjun ke dunia model terlebih dahulu sebelum ke dunia pageant atau Duta Pariwisata seperti itu. Jadi 2017 bertemu dengan salah satu agensi terbesar di Karsidenan Madiun, yaitu Ridho Agensi. Kemudian setelah itu dari situ ikut-ikut lomba dan mulai mengenal dunia pageant ataupun duta. Nah, kemudian 2018 memberanikan diri untuk ikut Duta Wisata Daerah dulu di Magetan. Kemudian setelah itu baru ikut pageant-pageant dan memberanikan diri untuk ikut Duta Pariwisata Jawa Timur 2024 kemarin, dan alhamdulillah masuk sebagai finalis Duta Pariwisata Jawa Timur 2024. Keren banget. Nah, ini apa sih tantangan terbesar kakak selama proses seleksi Duta Pariwisata tentunya? Oke, jadi tantangan terbesarnya adalah karena di Jawa Timur itu kan perwakilan dari banyak sekali duta-duta dari daerah dikumpulkan menjadi satu di Jawa Timur ya Kak. Otomatis mereka dengan brand beauty dan behaviornya mereka masing-masing, dengan bakat mereka masing-masing, itu sih yang membuat menjadi tantangan tersendiri untuk saya untuk bisa menampilkan yang terbaik untuk wilayah saya, itu mewakili Magetan pada saat itu. Seperti itu sih Kak. Oke, boleh dong kita diceritain pengalaman yang paling berkesan saat mengikuti kompetisi Duta Pariwisata ini. Oke Kak. Hampir setiap momen berkesan ya Kak di Duta Pariwisata Jawa Timur itu, karena semuanya itu seperti keluarga ya, seperti bertemu dengan keluarga baru. Kita mendapat banyak sekali kesempatan bertemu dengan orang-orang penting, kemudian datang ke berbagai wisata yang ada di daerah Jawa Timur khususnya gitu. Itu sangat-sangat pengalaman yang berharga sekali buat saya gitu Kak. Baik. Ini selama kakak seleksi nih, ada momen lucu atau unik gak nih Kak selama proses seleksi dan selama kakak mempromosikan wisata-wisata seperti itu? Momen unik dan lucu. Momen unik dan lucu ketika kita memperkenalkan sesuatu yang kita bawa ke sana ya, momen uniknya. Iya. Jadi waktu itu saya membawakan batik khas Magetan, which is batik Pring Sedapur ya Kak. Pada saat itu saya presentasikan di sana. Itu adalah momen yang sangat unik menurut saya, karena di situ kita bisa mempromosikan daerah apa sih yang bisa kita kembangkan untuk mempromosikan daerah pariwisata kita, yang terutama ya batik yang saya bawa ke Jawa Timur pada saat itu gitu. Oke, dari pengalaman mengikuti seleksi Duta Pariwisata ini, keterampilan apa saja sih Kak yang kakak dapetin dan bagaimana itu dapat berguna di kehidupan sehari-hari ini? Oke, jadi keterampilan yang saya dapatkan pada saat itu adalah tentunya public speaking ya Kak, di mana public speaking kita di sana itu diolah. Kita mendapatkan wawasan yang luas juga,
dan itu berguna sekali dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ketika kita entah itu suatu saat kita bekerja ataupun kita bertemu dengan relasi-relasi baru seperti itu, Kak. Jadi public speaking itu emang penting banget ya, Kak? Penting banget, ya. Penting sekali. Nah, dari berbicara tentang keseimbangan nih Kak, Kakak juga pastinya kan ikut kegiatan-kegiatan di kampus juga, UKM juga, kegiatan-kegiatan lain. Nah, bagaimana sih cara Kakak untuk membagi waktu antara kegiatan di kampus sama kegiatan Kakak selama menjadi Duta Wisata ini? Oke. Pastinya manajemen waktu yang penting ya, Kak. Manajemen waktu itu sangat penting, jadi kita harus bisa memprioritaskan waktu mana sih yang harus kita dahulukan. Seperti itu sih, Kak. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita harus membuat planning untuk keesokan hari, apa-apa saja yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita dahulukan, itu sangat penting. Kalau tidak, itu akan membuat kesulitan untuk kita sendiri mengatur waktu ya, Kak. Karena di tengah padatnya jadwal ataupun kegiatan, menurut saya manajemen waktu itu sangatlah penting gitu untuk bisa kita terapkan biar semuanya terakomodir dengan baik gitu, Kak. Oke, adakah saran dari Kakak yang untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan soft skill mereka nih, apa tips and tricksnya gitu? Oke, kita harus tahu dulu, menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Kita ini hobinya apa, sukanya apa, terus cita-citanya ingin jadi apa. Nah, kalau kita tahu akan potensi yang ada di dalam diri kita, maka itu akan dengan sangat mudah untuk kita bisa mengembangkan, karena kita tahu keinginan kita. Gitu, Kak. Dan setelah itu misalnya kita ingin menjadi seorang katakanlah penyanyi, kita tahu soft skill kita adalah nyanyi. Nah, kita tahu soft skill kita nyanyi, kita kembangkan hal itu dengan cara apa? Misalkan mengikuti les-les atau private kursus les vokal, kemudian ikut lomba-lomba nyanyi. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya kita akan berkembang di situ, gitu, Kak. Jadi gali dulu potensi yang ada di dalam diri kita, entah itu public speaking ataupun bagaimana itu. Misalnya kita ingin menjadi seorang public speaking atau menjadi seorang influencer seperti itu ya, Kak. Ya, kita harus mengikuti salah satunya ajang-ajang Duta Pariwisata. Ini juga salah satu bentuk dari di dalam diri kita untuk bisa mengembangkan apa yang potensi yang ada di dalam diri kita, gitu, Kak. Menurut saya sih gitu. Nah, di sini apa sih harapan Kakak untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan untuk perkembangan pariwisata di Jawa Timur ke depannya, Kak? Oke. Untuk teman-teman ataupun adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ke depannya saya ingin banyak sekali generasi-generasi muda penerus dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini bisa lebih sukses, lebih maju di bidangnya masing-masing ya, Kak. Apapun itu cita-cita kalian, kejarlah dan gapailah mimpi kalian. Di dalam keterbatasan sekalipun, jika kalian ada niat dan kemauan dan diiringi dengan doa, pasti akan ada jalan untuk mewujudkan kesuksesan apapun itu. Siap, gitu. Sangat memotivasi sekali. Iya. Last but not least, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih lagu favorit Kakak yang selalu bikin semangat? Oke, jadi ada beberapa lagu sih, Kak. Kalau aku sih suka lagunya Tulus ya, Kak. Oh, wow. Ini bagus. Selain lagu Tulus apa juga? Selain lagu Tulus, aku suka lagunya Gea yang tentang kehidupan itu. Oke, kalau lagu Tulus itu Kakak sukanya yang lagunya yang apa judulnya itu? Judulnya apa ya? Aku lupa ya, Kak. Yang tentang kehidupan, motivasi juga sih. Oh, wah, sangat bagus sekali ya, Kak. Iya. Sangat memotivasi banget ini buat Kakak. Baik, setelah ini kita akan putar lagu favorit Kakak Arwi. Dan terima kasih banyak Kak Arwi, Mahasiswara, atas waktu dan cerita Kakak yang sangat memotivasi kita. Semoga pengalaman Kakak ini bisa memotivasi teman-teman mahasiswa semuanya di luar sana. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa untuk pendengar, untuk selalu mengikuti kami di media sosial Fakultas Ekonomi. Dan jangan lupa buat follow Instagram FE Unpo. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.